Dikerumuni supporter dan awak media, Jepang dibuat kagum usai latihan perdana di Jakarta. Sambangi skuad Garuda, gestur Mark Klok banjir pujian. Ini yang akan terjadi jika timnas Indonesia bisa mempermalukan Jepang. Kebijakan potong generasi jilid 2 ala Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sambangi skuad Garuda, gestur Mark Klok banjir pujian. Kejutan datang ketika Mark Klok terlihat gabung skuad Garuda jelang latihan menghadapi Jepang. Seperti yang diketahui, tidak ada nama Mark Klok dalam panggilan terkini skuad Garuda yang memperpanjang periode absen sang gelandang Persib Bandung itu dari timnas Indonesia. Sang gelandang berusia 31 tahun itu telah mengemas 19 caps bersama timnas Indonesia, menjadi andalan Sintayong sejak debut pada 2022. Namun belakangan Klok tersingkir dari skuad Garuda seiring dengan hadirnya banyak pemain keturunan yang diizinkan berpindah federasi setelah dinaturalisasi. Kendati begitu, Klok melakukan aksi berkelas baru-baru ini setelah mengunjungi hotel yang ditempati oleh skuad timnas Indonesia. Gelandang naturalisasi tersebut diketahui mengunjungi skuad Garuda di Hotel Fairmont. Meskipun tak bisa ikut membantu, Klok memberikan dukungan untuk para rekan-rekan setimnya yang akan berjuang di lapangan nanti. Sontak, hal tersebut membuat para supporter Garuda memberi pujian kepada mantan gelandang PSM Makassar dan Persija Jakarta tersebut. Namun tak sedikit juga netizen yang berpikir seolah Mark Klok tengah mencari perhatian untuk bergabung dengan tim Merah Putih. Kendati demikian, peluang Mark Klok untuk kembali ke timnas Indonesia tidak sepenuhnya tertutup. Pemain andalan Bujang Hodak itu berpeluang dipanggil Sintayong untuk ajang Piala AFF 2024 mendatang. Dikerumuni supporter dan awak media, Jepang dibuat kagum usai latihan perdana di Jakarta. Jelang menghadapi skuad Garuda, salah satu media Jepang yakni Football Zone menyoroti peliputan yang dilakukan oleh jurnalis Indonesia. Media tersebut dibuat kaget lantaran ada sekitar 50 awak media Indonesia yang berbondong-bondong menghadiri sesi latihan. Sungguh pemandangan yang tidak biasa. Sebelumnya tidak banyak media dari negara lawan di babak kualifikasi akhir-akhir ini. Ini jadi antusiasme tinggi terhadap sepak bola di Indonesia. Tulis ulasan media Jepang, Football Zone. Tak hanya media Jepang, pemain veteran tim Samurai Biru yakni Yuto Nagatomo mengaku terkesan dengan sambutan hangat dari masyarakat Indonesia kepada ia dan rekan-rekannya. Mantan pemain Inter Milan itu mengaku tersentuh dengan adanya antusias dari para supporter tanah air. Menurutnya hal itu jarang terjadi ketika Jepang menjalani sebuah laga tandang. Diketahui Jepang sendiri memang telah melakukan rangkaian latihan perdana di lapangan A Komplek Olahraga Gelora Bung Karno. Meski diguyur hujan, skuad asuhan Hajime Moriyasu antusias menjalani latihan, bahkan dengan ditutup kain hitam yang mengintari lapangan. Kendati demikian, supporter Garuda tak hanya dihebohkan oleh latihan perdana raksasa Asia tersebut. Kedatangan para bintang Eropa milik Jepang seperti Mitoma, Endo, dan Minamino juga menarik perhatian tersendiri. Kehadiran Kaoru Mitoma hingga Wataru Endo perlu diwaspadai oleh para pemain timnas Indonesia, sebab pengalaman mereka dan kualitasnya dalam mengolah si kulit bundar dapat menjadi ancaman berat bagi lini pertahanan skuad Garuda. Namun juga tak kalah menarik untuk menanti aksi dari Kevin Dykes dan barisan lini belakang tim Merah Putih untuk meredam keperkasaan Jepang sebagai raksasa Asia. Ini yang akan terjadi jika timnas Indonesia bisa mempermalukan Jepang. Pertama, banjir poin FIFA. Timnas Indonesia berpotensi memperoleh 22,7 poin jika berhasil memenangkan laga.
Hasil tersebut tentu memberikan dorongan besar bagi peringkat FIFA Timnas Indonesia, mengingat Jepang adalah tim dengan peringkat yang jauh lebih tinggi. Adapun jika berhasil memenangkan selanjutnya kontra Arab Saudi, Timnas Indonesia berpotensi meraih tambahan poin sebesar 19,7 poin. Secara keseluruhan, dua kemenangan bisa mendapat total 41,13 poin tambahan bagi tim Merah Putih. Kedua, ranking FIFA bakal melonjak. Dengan perolehan tambahan 41,13 poin dari dua kemenangan, Timnas Indonesia diprediksi naik dari peringkat 130 ke posisi 120 di ranking FIFA. Kenaikan ini tentu cukup signifikan mengingat persaingan ketat di zona Asia dan juga dunia. Menariknya, hal itu juga akan membuat Timnas Indonesia semakin mendekati posisi Vietnam yang saat ini berada di peringkat ke-119 dunia. Ketiga, dampak bagi sepak bola Indonesia. Peringkat yang lebih tinggi juga berpotensi menarik perhatian tim-tim besar untuk melakukan pertandingan persahabatan dengan Timnas Indonesia. Bahkan peningkatan peringkat juga berpengaruh pada peluang skuad Garuda untuk menjadi unggulan dalam turnamen internasional di kawasan Asia, sehingga memiliki kesempatan lebih baik dalam undian babak penyisihan. Kebijakan potong generasi jilid 2 ala Sintayong. Fokus untuk meraih hasil terbaik di putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Sintayong mengirimkan skuad U22 di Piala AFF 2024. Beberapa nama pun telah dipanggil termasuk para jebolan timnas U20 yang pernah ditangani. Disadari ataupun tidak, pengiriman Timnas Indonesia U22 ke gelaran Piala AFF 2024 ini merupakan salah satu keputusan berani dari Coach Shin dalam rangka meregenerasi Timnas Indonesia Senior. Bagaimana tidak, mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut bisa saja menjaring para pemain terbaik dengan usia matang yang kini berkiprah di pentas Liga 1 Indonesia untuk gelaran nanti. Namun karena sang pelatih berorientasi pada capaian prestasi di masa depan, maka dirinya pun dengan berani menyiapkan pasukan U22 untuk menggantikan Timnas Indonesia Senior di gelaran. Sebuah hal yang tentunya akan sangat beresiko, mengingat negara-negara lain dipastikan bakal menurunkan pemain terbaiknya di ajang ini demi bisa mendapatkan prestasi terbaik di kawasan Asia Tenggara. Namun sekali lagi, jika orientasi Coach Shin adalah menjadi juara Piala AFF 2024 dengan menurunkan para pemain senior, maka hal itu bisa dikatakan sebagai sebuah prestasi yang hanya akan bertahan hingga level regional saja. Pasalnya, jika Coach Shin memilih untuk menurunkan para pemain senior di ajang biennial ini, maka mereka akan menemukan titik hanya sebagai juara ASEAN. Berbeda halnya jika Coach Shin menurunkan skuad U22 di gelaran, selain memberikan kesempatan kepada anak-anak muda ini untuk merasakan ketatnya persaingan di level ASEAN, mereka juga masih bisa diandalkan ke berbagai ajang lain, termasuk babak kualifikasi Piala Asia U23.